Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas totalnya 6 saham. Playlistnya untuk video yang lainnya ya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi ada beberapa video, silahkan ditonton ya untuk periode tanggal 22 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2022. Saya mulai langsung. Untuk yang pertama adalah untuk saham Adaro. Jadi untuk saham Adaro ini ya, dia cukup menarik ya minggu lalu, walaupun kenaikannya masih sebelum tinggi ya, tapi kali ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas resisten terdekatnya ya di swing high di sini di 3370. Kalau dia berhasil naik ke atas 3370 ya, kalau yang mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price berikutnya masih tetap sama 3.500, 3.800 dan 4.000 ya untuk Adaro ya. Jadi sejauh ini dia masih cukup menarik. Kalau mau buy sekarang boleh aja, buy-nya bertahap. Kalau misalnya takut atau tunggu koreksi di bawah, tunggu di area 2650 atau 2900. Artinya kalau dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Nah, untuk daily chart-nya ini memang dia cenderung sideways ya. Range-nya dia agak lebar ya. 3000 sampai dengan 3400. Mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 3370, mau tambah lagi silahkan ya, seperti itu ya. Target price berikutnya sekitar 3750 atau di sini dia akan menguji swing high-nya di 3710 ya. Nah, kalau yang mau buy on weakness tunggu di bawah ya, tunggu di sekitar area 3000 atau 2800 ya. Intinya di sini untuk Adaro selama dia bertahan di atas 2600 ya maksimum ya. Atau kalau terjauhan yang di 2800 ya. Selama di atas 2800 dia masih cukup menarik ya untuk Adaro ya. Untuk breakout lagi masih ada potensial ya, ke atas 3750 masih ada ya. Target berikutnya sekitar 4000 sampai dengan 4200. Jadi untuk Adaro ini buy-nya bertahap aja sekarang boleh, atau tunggu buy weakness di area 3000 atau yang di bawah ya 2800-an. Kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Berikutnya untuk PTBA. Jadi PTBA ini secara weekly-nya dia masih cenderung sideways ya. Sideways-nya sekitar 4000 sampai dengan 4340-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang masih cenderung sideways, tapi selama dia masih di atas 4130 masih menarik ya. Jadi ini area buy and weakness-nya yang sudah saya sebutkan ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 4130, rebound mantul ke atas, kita boleh buy ya. Ini yang paling dekat. Tapi kalau mau tunggu di bawah lagi ya tunggu aja di 3710 ya. Karena memang sebelumnya dia kalau gagal bertahan di atas 4130, dia pasti kemungkinan besar akan ke 3710 ya. Jadi kalau dia turun gagal di bawahnya 4130 ya jual dulu. Tapi kalau dia berhasil rebound, yang mau buyback atau mau buy silakan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, tunggu naik ke atas 4250 kita buy, kemudian breakout ke atas swing high di sini 4350 kita boleh tambah lagi atau average up ya, atau ikutin garis saya 4380. Target price berikutnya masih tetap sama di swing high-nya di sini 4630. Jadi ini kurang lebih support resistennya untuk PTBA secara weekly-nya. Kemudian untuk daily chart-nya di sini memang garisnya agak sedikit berbeda. Area buy on weakness saya kasih di 3 area, 4130, 3930 dan 3710. Jadi artinya kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah sekarang kita untuk buy. Jadi buy-nya bertahap aja. Mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja ya. Jadi kalau naik ke atas 4250 tambah lagi atau average up, naik breakout ke atas 4350 ya. 4350 adalah swing high di sini ya, 29 Juli boleh tambah lagi. Target price-nya sekitar ini gambar saya sebelumnya 4520 ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada gap ya. Gap down ini adalah gap dari dividen ya. Karena dividennya dia lumayan tinggi, jadi dia turun gap down. Kedepannya memang masih cukup menarik lah selama dia berada di atasnya 3710 untuk PTBA. Nah, apakah ketinggian? Kita sih jangan terlalu takut ketinggian ya. Yang paling penting adalah pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Berikutnya untuk ITMG. ITMG dia memang kalau kita perhatikan di sini dia masih cenderung koreksi ya. Kalau kita perhatikan minggu lalu dia lower high, kemudian dia juga lower low ya. Kalau close-nya kalau kita perhatikan dia juga lower close ya. Dia testing 37.000. Ini adalah swing high di sini ya. Sempat turun di bawahnya tapi dia ditutup di atasnya. Kalau mau buyback silahkan ya, nggak masalah, tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 38.500 kita tambah lagi atau average up ya. Dia akan menguji high-nya di sini ya 41275. Kalau dia breakout lagi ke atas 41275 boleh tambah lagi. Target price berikutnya sekitar 45.000.
Nah, di sini ada swing low-nya minggu lalu 36.500 ya. Boleh dipakai acuan sebagai stop loss-nya atau trailing stop-nya ya kalau misalnya Anda sudah punya sahamnya. Nah, kalau yang mau tunggu area buy on weakness, saran saya tunggu aja di 3500 atau 32.200 ya. Karena kalau kita perhatikan di sini, kalau dia gagal bertahan di atas 37.000 ya, kemungkinan besar dia bisa testing area sekitar 30.500-an ya, area support berikutnya. Jadi tunggu di bawah ini, atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas high-nya minggu lalu 38225 atau menggunakan acuan 38500, kita boleh buy ya. Itu weekly chart-nya untuk ITMG kurang lebih seperti itu. Nah, untuk daily chart-nya kalau kita perhatikan ada 3 area buy and weakness yang saya sarankan. 38400, tapi dia belum berhasil rebound ke atas kan, jadi 37.000 ya. Jadi sebenarnya di ITMG ini lumayan mudah ya. Jadi kalau dia turun di bawah 37.000, berhasil rebound atau mantul ke atas 37.000, kita buy. Nah, selanjutnya naik ke atas 37.500 tambah lagi. Nah, mungkin ada yang tanya, lupa Sunar, ini naik sampai 38225, ternyata dia turun lagi. Ya, kalau sudah naik jangan lupa pasang trailing stopnya ya, seperti itu ya. Intinya di sini ya untuk ITMG ya, memang koreksi maksimumnya sampai 33850. Selama dia bertahan di atasnya itu masih cukup menarik. Tapi kalau ambilnya stop lossnya di 3850 mungkin terlalu jauh ya dari posisi sekarang. Jadi acuan terdekatnya boleh pakai acuan string low-nya di 36.500 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 36.500. Kalau turun banyak itu jual dulu aja ya. Paling nggak 50%-nya. Kalau masih sayang, masih hold ya, maksimum di 33850 ya. Itu kalau dia turun banyak ya kita jual dulu semuanya. Kurang lebih seperti itu untuk ITMG. Berikutnya untuk Pegas. Jadi Pegas ini sebenarnya masih cukup menarik ya, selama dia bertahan di atas 1545 ya. Ini area support resistennya sudah saya gambarkan untuk weekly-nya ya. Supportnya dia 1640 ya. Jadi kalau dia berhasil naik, silakan buy ya. Ini sudah pernah saya bahas juga di analisa saham harian, juga ada rekomendasi saham harian juga ada ya, seperti itu ya. Nah, di sini resistennya adalah kita pakai acuan swing high di sini ya, 1745. Jadi posisinya memang di tengah-tengahnya. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, buy-nya bertahap aja. Breakout ke atas 1745, dia masih ada peluang untuk naik ke 1880 ya. Itu target price berikutnya ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari weekly chart-nya ya, ini 1880 saya ambil kurang lebih dari area ini ya. Ini swing high-nya memang di area 1895 ya, kurang lebih ya. Ini gambaran garis-garisnya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1880, boleh tambah lagi atau average up, nggak boleh sebentar, boleh ya. Target price berikutnya di 2150 dan 2460. Jadi sejauh ini memang Pegas ini masih cukup menarik ya, selama dia bertahan di atas 1545. Kalau nggak mau buy sekarang, tunggu buy and weakness yang sudah saya gambarkan di sini ya, 160, 1640, maksimum di bawah sekali di 1425 ya. Tapi menurut saya sih 1545 ini cukup menarik juga ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya, boleh lah kalau kita mau buy and weakness ya. Jadi kalau turun kemudian rebound ya kita buy ya, sekitar 1545 ya, tetap sama ya gambarnya ya. Untuk Pegas, bentar ini saya sesuaikan. Jadi buy and weakness saya gambarkan di sini ya. Terserah Anda mau tunggu di 1545 atau maksimum di bawah sendiri 1425. Sejauh ini masih cukup menarik ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1745 ya, dengan targetnya di 1880 ya. Di atasnya lagi masih memungkinkan ke 2150 dan 2460. Jadi untuk Pegas ini masih cukup menarik jangka menengahnya. Untuk support resistennya di daily chart-nya ini sudah saya gambarkan. Jadi kalau yang ikutin saya, ini 1640 juga sudah saya gambarkan ya, area buy and weakness-nya ya. Ketika sebelumnya dia naik tinggi kemudian ketinggalan kan, saya sudah sebutkan kalau mau buy and weakness dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, kita buy. Jadi tetap sama ya, garis-garis ini nggak saya rubah ya. Yang berubah adalah harganya ya, price-nya itu naik turun, tapi garisnya tetap sama. Jadi supaya nggak bingung ya, saya maunya sih konsisten. Jadi pemasangan trailing stop dan stop loss-nya itu kan Anda pasangnya kan di automatic order ya. Jadi supaya konsisten, garis-garisnya nggak saya rubah. Dan kalau kita lihat di sini, kalau dia berhasil breakout ke atasnya 1745, mau tambah lagi atau average up silakan. Apakah nanti ini sudah naik bakalan turun lagi Pak Sunar ya, pasang aja trailing stopnya ya. Kita nggak perlu terlalu takut juga ya, seperti itu ya. Tapi ya jangan terlalu agresif langsung beli sebanyak-banyaknya, santai aja. Intinya di sini ya, selama dia bertahan di atas 1545 masih cukup menarik. Maksimum di 1500 lah ya. Kurang lebih seperti itu untuk Pegas. Berikutnya untuk UNTR ya. Nah, UNTR ini kalau kita lihat dari weekly chart-nya ya, dia masih cenderung koreksi ya. Masih testing area 31.000. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Menurut saya tunggu aja ya. Tunggu kalau dia
buy and request di area 31.000 atau maksimum di bawahnya di 27.375. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya berhasil rebound atau matur ke atas, kita barusan buy. Ini kan masih belum turun bawahnya ya. Ya bukan berarti saya mendoakan turun atau bakalan turun, enggak ya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher aja. Perhatikan minggu lalu kan hanya di 32.775. Jadi kalau dia naik ke atas 32.775 kita barusan buy. Kalau naik lagi breakout ke atas 34.050, swing high sebelumnya di sini ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 35.000. Jadi untuk UNTR ini sebenarnya masih cukup menarik selama dia bertahan di atasnya 31.000. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk daily chart-nya di sini support resistennya sudah saya gambarkan. Area buy and request terdekatnya di 31875, berikutnya lagi 30.300. Memang sebelumnya dia sempat naik, kemudian ternyata kok gagal Pak Sunar. Ya pasang aja trailing stopnya ya. Ini 31875 saya pakai acuan dari swing high sebelumnya di sini. Jadi kalau naik ya kita mau buy atau tambah lagi silakan. Tapi kalau misalnya dia gagal ya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Bukan berarti analisanya salah, enggak ya. Jadi garis-garis ini tujuannya untuk bantuan support resistennya aja. Kalau dirasa terlalu dekat ya kita pakai yang berikutnya lagi. Jadi kalau yang mau buy and request berikutnya lagi tunggu di bawah ya, tunggu di 30.300. Tapi ini masih cukup menarik ya. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke atas walaupun candlenya ini ditutup di bawahnya ya. Jadi kalau yang mau buy ya naik ke atas 32.100 mau buy silakan ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Target price-nya tetap sama 33.375 dan berikutnya lagi 35.000. Di sini ada swing high-nya 34.050. Jadi kalau dia naik lagi checkpoint istilahnya ya. Kalau dia naik lagi mau tambah lagi atau average up silakan. Bukan berarti nyentuh di area di sini langsung ada take profit ya 34.050 enggak ya. Jadi kalau misalnya nyentuh di sana ya jangan lupa pasang trailing stopnya aja, jagain ya. Kalau dia turun di bawah 33.75 ya jual dulu ya, take profit seperti itu ya. Kurang lebih jelas lah ya garis-garisnya, tinggal ikutin aja. Cukup ya. Berikutnya lagi untuk saham Elsa. Nah, Elsa ini grafik weekly-nya sudah saya gambarkan. Untuk Elsa ini ya selama dia bertahan di atas 296 dia masih cukup menarik. Memang masih cenderung sideways ya. Seringkali dia naik kemudian dia terus testing area 296. Nah, posisi sekarang kalau yang belum punya mau buy boleh tunggu di 296 kalau mau ya, buy and request ya. Jadi dia koreksi nyentuh ya, kemudian berhasil rebound barusan kita buy. Atau kalau kita lihat high-nya minggu lalu kan di 308 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 308 kita boleh mulai buy, naik ke atas 310 tambah lagi atau average up. Ini masih memungkinkan untuk naik ke targetnya di 332 ya. Itu untuk Elsa ya. Jadi buy-nya bertahap aja sesuai dengan risiko profil masing-masing ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Nah, ini daily chart-nya ya. Tadi itu weekly chart-nya, ini daily chart-nya. Kalau kita gambarkan di sini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Memang kecenderungan sideways ya, sekitar 296 sampai dengan 310 ya. Ini ya gambarnya garisnya. Jadi sideways-nya ini masih cukup menarik ya. Dia masih berusaha untuk naik lagi. MA20-nya masih berusaha untuk naik ya. Jadi kalau yang belum punya mau buy tunggu di 296 ya. Kalau dia turun kemudian berhasil rebound kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 306 tambah lagi, naik di atas 316 tambah lagi. Yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 296 dan 288. Kalau yang mau tunggu buy and request di bawah ya tunggu aja di sekitar area 280-an ya. Jadi kalau dia turun koreksi berhasil rebound mantul ke atas kita buy. Tapi kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher aja ya. Kalau dia berhasil naik ke atas terdekatnya 306 atau pakai acuan swing high-nya minggu lalu di 310 ya. Jadi kalau naik ke atas 310 kita buy, naik ke atas 316 tambah lagi atau average up. 316 ini garisnya saya ambil dari swing high di sini ya tanggal 30 Mei ya, kurang lebih seperti itu. Jadi acuannya ini garis-garisnya untuk acuan average up kalau dia naik, tapi kalau dia turun pasang aja trailing stop atau stop loss sesuai dengan acuan garis-garisnya juga ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Jadi sudah saya bahas 6 saham. Jangan lupa ada beberapa saham, listnya dari video deskripsi di bawah ini ya. Untuk yang lain-lainnya kurang lebih cukup. Sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.